warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Desi Apriani SHMH selaku dosen pada mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkenalkan, nama saya Ganes Repina Cahya, NPM 2210378. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan prosedur penanganan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebelum direvisi dan setelah direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Prosedur penanganan perkara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam ketentuan pasal 38 sampai 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Prosedur penanganan perkara itu diawali dengan pengajuan laporan. Laporan ini dapat diajukan oleh siapa saja yang memang mengetahui telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua yaitu berdasarkan inisiatif. Jadi laporan ini selain dapat dilaporkan oleh individu, bisa juga atas dasar inisiatif dari KPPU itu sendiri. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan lanjutan, dan yang terakhir ada penjatuhan putusan. Nah, pada penjatuhan putusan sebelum direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan yang dijatuhkan oleh KPPU itu bersifat administratif, di mana KPPU dapat menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penjatuhan denda ini diatur dalam ketentuan pasal 47. Pada awalnya, penjatuhan denda itu minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah. Namun, setelah terjadi perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapus ketentuan mengenai denda maksimal yang telah ditentukan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, untuk penjatuhan denda yang saat ini berlaku adalah minimal 1 miliar rupiah, akan tetapi tidak ada denda maksimalnya. Akan tetapi ketentuan mengenai penentuan jumlah denda yang dijatuhkan oleh KPPU itu sendiri itu bisa diatur dalam peraturan pelaksanaan, di mana KPPU dapat menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku usaha itu maksimal 50% dari keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha dari hasil pelanggaran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penjatuhan putusan. Penjatuhan putusan ini apabila telah dijatuhkan akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu putusan tidak dilaksanakan dan pelaku usaha juga tidak mengajukan keberatan. Dalam artian pelaku usaha abai akan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU. Yang kedua yaitu putusan diterima dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pelaksanaan putusan ini harus berdasarkan atas ketetapan eksekutorial yang telah dibuat oleh pengadilan negeri. Yang ketiga yaitu putusan tidak diterima atau pelaku usaha mengajukan keberatan. Nah, yang direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah terkait dengan putusan tidak diterima dan mengajukan keberatan, di mana pengajuan keberatan sebelum adanya revisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, pengajuan keberatan diajukan kepada pengadilan negeri. Sedangkan setelah direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pengajuan keberatan diajukan kepada pengadilan niaga. Alasan perubahan ini dilakukan karena hakim pengadilan niaga dianggap lebih mengetahui mengenai aspek hukum persaingan usaha dibanding dengan hakim yang ada di pengadilan negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan dalam pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penghapusan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan 49 ini membuat perubahan dalam apabila perkara diselesaikan secara pidana, maka itu akan menjadi kewenangan pengadilan umum, bukan kewenangan dari KPPU atau pengadilan niaga lain. Jadi sebelum direvisi itu ada hukuman pidana atau
kejatuhan hukuman pidana. Akan tetapi setelah adanya revisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu menghapus mengenai hukuman pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, kecuali untuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi dalam pelaksanaan pasal 41 ini juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana. Jadi, tidak lagi berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.